Salam sejahtera bagi kita semua, Ibu dosen dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas besar statistika kami yang akan mengambil tema kesehatan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Bonifacius Tarigan, lalu ada teman saya Daniel Pratama Manurung, Valens Christian Yosua, Salam Delano, dan Muhammad Rafli Arja Suprata. Jadi, sebelumnya kami telah mengambil data health analysis dari internet. Jadi di dalam data health analysis ini berisikan data-data ID, gender, umur, status hipertensi, status penyakit hati, status menikah, tipe pekerjaan, tipe tempat tinggal, rata-rata level glukosa, BMI, status merokok, dan stroke. Jadi selanjutnya kita akan menganalisis data health analysis ini. Nah, angka awal yang kita ambil tentunya adalah mengimport data berjudul health analysis tersebut ke dalam RStudio. Jadi, sebelumnya kita akan memanggil library readr yang akan digunakan untuk memanggil data tersebut ke dalam RStudio. Nah, sintas read_csv di sini akan memanggil data yang berformat CSV karena file health analysis berformat CSV. Lalu kita akan masukkan ke dalam variabel data. Nah, view data ini akan berfungsi untuk menampilkan data yang telah kita import sebelumnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan library yang digunakan untuk visualisasi data. Yang pertama adalah ggplot2. ggplot2 ini akan membantu kita untuk membuat grafik yang akan mempresentasikan data numerik dan kategori. Dengan ggplot2 ini kita mengelompokkan grafik data tersebut dapat mengkostumasinya dengan warna, simbol, ukuran, bahkan sampai ketebalan poinnya. Selanjutnya adalah library dplyr. Nah, library dplyr ini digunakan untuk memanipulasi data. Package ini digunakan untuk melakukan analisis dan eksplorasi data. Selanjutnya ada library ggli. Digunakan untuk memperluas fungsi dari library ggplot2. Dengan menambahkan ggli, kita bisa mendapatkan beberapa fungsi untuk mengurangi kerumitan dan mengembangkan objek geometris dengan data yang diubah. Selanjutnya ada library tidyverse. Digunakan untuk melakukan pengolahan data pada aplikasi R seperti import, export, visualisasi data, dan pemodelan data. Lalu ada library treemap. Digunakan untuk memvisualisasikan data hierarki yang mengisi ruang tabel data menggunakan persegi panjang bersarang. Jadi dia akan mendeteksi data-data yang terdeteksi berdasarkan warna. Lalu ada library pur. Library ini digunakan untuk mengisi bagian yang hilang dalam pemrograman fungsional R. Nah, pur ini digunakan untuk mengekspresikan operasi kompleks dengan menggabungkan potongan-potongan sederhana dengan cara yang standar. Beralih dari library, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi rata-rata, median, max, dan minimum di RStudio. Di RStudio kita tinggal memanggil sintaks main, lalu disertai dengan data. Data sebelumnya adalah file yang telah kita import, lalu beralih ke age, yaitu umur. Setelah kita panggil, akan muncul min dari data age, yaitu 43,22. Lalu, sintaks selanjutnya adalah median. Dengan fungsi median ini kita akan mencari median dari data yang kita pilih. Di sini kita ambil data dari average glucose level. Nah, ketika kita panggil, kita akan mendapatkan nilai 91,885. Lalu ada sintaks max, kita ambil data dari BMI. Nah, ketika kita run, akan mendapatkan nilai tertinggi BMI dari data health analysis. Lalu ada sintaks min yang akan memberikan nilai terkecil dari data. Kita ambil contoh umur yaitu age.
ketika kita run akan mendapatkan nilai 0,08. Lalu ada fungsi range. Nah, dengan range ini kita bisa mencari jangkauan min, max kurang min dari data. Kita ambil contoh dari data umur. Ketika kita run akan menghasilkan jangkauan umur dari rendah ke tinggi, yaitu 0,08 maksimal 82,00. Lalu kita bisa mencari modus dengan sintaks seperti ini. Lalu kita akan mendapatkan hasilnya, yaitu 26,1 sebagai data terbanyak di dalam data BMI. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai varian dan lain-lainnya. Di sintaks var ini kita akan mencari varian dari data BMI. Ketika kita run, kita akan mendapatkan nilai value 60,94. Untuk mencari simpangan baku, kita memiliki dua cara. Yang pertama, kita tinggal memanggil sqrt atau akar dari varian yang sebelumnya telah kita cari. Lalu ada fungsi SD atau standar deviasi yang sama untuk mencari simpangan baku. Ketika kita run, maka hasilnya sama saja, yaitu 7,80. Lalu ada sintaks IQR atau interquartile range. Kita ambil contoh di data BMI, maka akan muncul 9,7. Lalu ada sintaks kuantil yang akan digunakan untuk mencari data kuartil dari data BMI. Ketika kita run akan muncul 0% sampai 100%. Kita juga bisa mencari persentilnya atau yang lainnya. Nah, misalnya kita mencari kuantil dari 75%, kita bisa langsung mengetikkan props sama dengan 0,75 atau 75%. Maka akan muncul 33,3. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo Bu Erni, perkenalkan nama saya Daniel Pratama Manurung dengan NIM 13012132281. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang summary data. Nah, jadi summary datanya itu yang kita buat itu ada smoking status, stroke, dan hypertension. Nah, berikut adalah cara mendapatkan data-data yang di atas ini. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat 5.110 responden dengan rata-rata usia responden adalah 43,23 tahun. Nah, dari 5.110 responden tersebut, hampir 10% mengidap hipertensi dan sekitar 5% mengidap penyakit jantung dan stroke. Oke, selanjutnya di sini ada histogram dari data umur. Nah, dalam histogram tersebut yang ada di samping ini, rata-rata usia responden itu kisaran 30 sampai 60. Nah, selain itu, banyak juga responden di usia antara 0 sampai 5 tahun dan 75 sampai 80 tahun. Nah, histogram ini didapat berdasarkan hasil data yang ada di bawah ini. Nah, untuk pie chart tempat tinggal ini yang kita dapatkan berdasarkan yang ada di bawah ini. Jadi, terdapat 5.110 responden yang mengisi tentang tempat tinggal. Nah, dari 50,8% itu mereka bertempat tinggal di perkotaan dan sisanya itu tinggal di daerah pedesaan. Oke. Yang terakhir ini adalah pie chart work type. Nah, jadi pie chart work type ini didapatkan dari yang di bawah ini. Bisa saya jelaskan. Jadi dari 5.110 responden, paling banyak bekerja di sektor private yang mencakup 57,2%, seperti
pie chart yang ada di samping ini. Nah, sisanya itu ada GovJob, ada children, ada juga self-employed. Sekian dari saya. Terima kasih. Halo, nama saya Valens Christian Yosua dengan NIM 130.121.3033, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pie chart dari work type dataset kami. Nah, dari dataset kami yang terdiri dari 5.110 responden, ada 5 work type, yaitu children, government job, never work, private, dan juga self-employed. Nah, dari pie chart ini bisa kita lihat untuk yang self-employed itu terdiri dari 16,03% responden kami, dan private yang adalah yang paling banyak adalah terdiri dari 57,24%. Selanjutnya yang paling kecil adalah never work dengan hanya 0,43%, dan selanjutnya adalah yang memiliki government job yaitu dengan 12,86%, dan selanjutnya dengan children dengan 13,44%. Berikut ini adalah data dari R untuk mendapatkan pie chart ini. Selanjutnya adalah pie chart untuk smoking status. Nah, dari 5.110 responden bisa kita lihat di sini smoking status itu terdiri dari 4. Ada formerly smoke, never smoke, smokes, dan juga unknown. Di sini unknown itu adalah 28,94% dari responden kami. Selanjutnya yang paling kecil di sini adalah yang masih merokok atau smokes dengan 16,71%. Dan yang paling banyak adalah never smoke dengan 37,03%. Dan selanjutnya yang formerly smoke adalah dengan 17,32%. Di sini adalah data dari R untuk mendapatkan pie chart. Nah, selanjutnya adalah histogram untuk data BMI. Nah, dari histogram ini kita bisa lihat BMI dari skala 0 sampai 100. Dan dengan frekuensi 0 sampai 1500. Nah, di sini kita bisa lihat kebanyakan responden memiliki BMI antara 20 sampai 35 yang paling banyak. Nah, di sini adalah data di R untuk mendapatkan histogram di samping. Selanjutnya adalah stack bar chart. Nah, dari bar chart ini kita bisa lihat bahwa pria yang bekerja di sektor swasta cenderung memiliki BMI yang lebih tinggi. Bisa kita lihat di sini yang private atau di sektor swasta memiliki BMI-nya udah lebih dari 75 ini ya, yang paling tinggi. Sedangkan untuk sektor kerja lainnya cenderung sama antara pria dan wanita. Bisa kita lihat di sini untuk yang children hampir sama, untuk yang government job juga hampir sama, yang di never work juga hampir sama, hanya private yang beda jauh sekali ya. Self-employed juga lumayan berbeda, tapi tidak berbeda sejauh yang private atau yang bekerja di sektor swasta. Di sini kita bisa lihat kode R-nya untuk mendapatkan stack bar chart tersebut. Sekian, terima kasih dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Perkenalkan, nama saya Shalom Delano, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang boxplot. Jadi, boxplot ini kita buat menggunakan library ggplot dengan x-axisnya adalah work type dan y-axisnya adalah age, dengan colornya yaitu work type juga. Jadi, dari data di atas dapat terlihat bahwa work type children memiliki rata-rata umur sekitar di bawah 10 tahun. Dan untuk work type government job, responden memiliki rata-rata umur sekitaran sedikit di atas 50 tahun. Dan untuk work type never work, memiliki rata-rata umur sekitaran di umur 18 tahun. Dan work type private memiliki rata-rata umur di bawah 50 tahun. Dan untuk work type self-employed, memiliki rata-rata sedikit di atas 60 tahun. Self-employed ini memiliki responden yang sudah pensiun dan tidak bekerja di sektor pemerintahan dan sektor swasta per gender. Jadi kita menggunakan kembali library ggplot dengan X-nya sekarang adalah gender
dan y-aksisnya adalah umur, tapi masih menggunakan colornya yaitu adalah work type. Nah, dari box plot di samping ini kita dapat menyimpulkan bahwa work type children memiliki rentang usia di sekitar 0 sampai 18 tahun. Dan untuk responden yang tidak bekerja atau never work memiliki rentang usia antara 18 sampai 20 tahun. Hal ini memang wajar karena pada umur 18 sampai 20 tahun rata-rata para responden sedang menempuh jalur pendidikan sehingga tidak memiliki pengalaman pekerjaan. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil lagi adalah rata-rata usia pria yang tidak bekerja itu lebih rendah dibandingkan rata-rata usia wanita yang tidak bekerja. Dan untuk pekerjaan government job, rata-rata usia pria justru lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata usia pria wanita. Yang kedua adalah box plot data umur per gender. Jadi kita kembali menggunakan library ggplot dengan menggunakan x-aksisnya yaitu adalah gender dan y-aksisnya adalah age, tapi masih menggunakan colornya yaitu adalah work type. Kita menggunakan x-aksis sama dengan gender supaya kita dapat melihat perbandingan antara responden pria dan responden wanita, sehingga kita mendapatkan dua box plot. Nah, dari box plot di samping ini dapat diketahui bahwa children ini memiliki rentang usia di sekitaran umur 0 sampai 18 tahun. Dan untuk responden never work atau work type never work memiliki rentang usia antara 18 tahun sampai 20 tahun. Di mana usia-usia 18 sampai 20 tahun ini memang sedang menempuh jalur pendidikan sehingga tidak memiliki pekerjaan ataupun pengalaman pekerjaan. Hal yang dapat disimpulkan lagi dari work type never work adalah rata-rata usia pria yang ternyata lebih rendah dibandingkan rata-rata usia wanita yang tidak bekerja. Hal ini berbeda dengan work type government yang memiliki rata-rata usia wanita lebih rendah dibandingkan rata-rata responden pria yang lebih tinggi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang korelasi. Korelasi yang kita gunakan yaitu menggunakan data average glucose level atau rata-rata level glukosa dan BMI. Yang kedua ada korelasi antara umur dan BMI. Dan yang ketiga ada korelasi antara umur dan rata-rata level glukosa. Nah, dari hasil koefisien korelasi di samping dapat dilihat bahwa usia dan BMI berkorelasi positif sedang. Hal ini terjadi karena memang berat badan bertambah seiring dengan bertambahnya usia. Tetapi pada usia tertentu pertumbuhan ini berhenti. Sekarang saya akan menjelaskan tentang scatter plot. Jadi scatter plot ini kita buat menggunakan library ggplot dengan x-aksisnya adalah BMI dan y-aksisnya adalah glukosa level. Yang membedakan di sini adalah tipe responden yang kita gunakan, yaitu ada yang menderita penyakit jantung, ada yang menderita stroke, dan ada yang menderita hipertensi. Nah, dari scatter plot di samping dapat disimpulkan bahwa responden yang memiliki penyakit jantung atau heart disease memiliki level glukosa yang cenderung lebih tinggi. Terbalik dengan responden yang memiliki hipertensi, yaitu mereka memiliki BMI yang lebih tinggi. Nama saya Muhammad Rafli. Di sini saya akan menjelaskan tentang scatter plot. Untuk membuat scatter plot ini, kita menggunakan library ggplot, di mana diambil dari data frame yang sudah difilter dengan value smoke adalah never smoke. Ya, kita memiliki x-aksis sebagai nilai BMI dan y-aksis sebagai nilai glukosa. Di sini kita memiliki scatter plot dengan x-aksis itu BMI, body mass index, dan y-aksis itu glucose level.
Di sini kita memiliki responden yang tidak pernah merokok. Dari scatter plot tersebut terlihat bahwa responden yang tidak pernah merokok memiliki BMI antara 20-40 dan memiliki glucose level antara 50-150. Selanjutnya kita memiliki scatter plot yang untuk responden yang kadang merokok. Di sini terlihat bahwa penyebaran BMI itu lebih luas dan glucose level juga lebih tinggi. Ini berarti bahwa orang yang kadang merokok cenderung memiliki BMI dan glucose level yang lebih tinggi. Selanjutnya kita memiliki scatter plot di mana responden tersebut merokok. Dari sini terlihat bahwa BMI orang yang merokok jauh lebih tinggi dan glucose level orang yang merokok juga jauh lebih tinggi. Sekian hasil persentase dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.